Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Unilever kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Unilever ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha consumer goods. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan home and beauty personal care, habis itu sama food and refreshment-nya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Unilever. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Unilever sebesar 84,99% dan masyarakat sebesar 15,01%. Dan ini teman-teman merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever, ada sekitar 40-an macam. Jadi teman-teman untuk detailnya teman-teman bisa langsung saja ke website resmi dari Unilever. Untuk dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat dari pendapatannya konsisten mengalami kenaikan ya, tetapi untuk di 2021 ini kalau kita lihat secara setahunnya mungkin mengalami penurunan sedikit ya, dengan asumsi memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Jadi mengalami penurunan sebesar 4,2%, dan kalau secara Q1 dengan Q1 mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 8%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan dan penurunannya 10,5%. Dan kalau dari segi asetnya kita lihat untuk asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,4%. Untuk dari segi utangnya mengalami penurunan sebesar 3,8%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 34,7%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 16,5%. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang mengalami penurunan ya untuk dari segi Unilever ini. Terus untuk dari segi EPS di 178 dan membuat pernya menjadi 31,04. Walaupun EPS-nya mengalami penurunan, tetapi dari segi harga juga mengalami penurunan yang lumayan. Jadi itu membuat pernya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 173. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ya, kita bisa mendapatkan PBV-nya di 31,98 kali. Jadi ini untuk PBV-nya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman. Yang dimana kalau rata-rata kita lihat secara histori, rata-rata di atas 50 untuk dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DER-nya di 2,27 kali. Jadi ini juga dari segi DER memang bagus mengalami penurunan. Untuk dari segi ROE di 103,03%, jadi ini juga masih di atas 100% ya untuk ROE dari Unilever ini. Untuk dari ROA di 31,48%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5525 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.000. Jadi masih memiliki margin of safety 8,6%. Dan ini kesimpulannya yang bernama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke untuk Unilever ini karena saya melihat produknya yang memang dipakai setiap hari ya oleh kita ya. Untuk dari segi GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya penurunannya belum signifikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke walaupun DER-nya di atas 1, tetapi itu financial leverage ya untuk dari Unilever ini. Dan memang dari segi liability-nya juga udah mengalami penurunan, jadi lebih bagus lagi. Untuk dari segi book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya untuk sektor ini cukup aman ya, jadi tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke juga karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Unilever ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham Unilever ini. Teman-teman, secara fundamental untuk Unilever ini ya sebenarnya udah top brand ya. Jadi tidak perlu dianalisa lebih lanjut lagi karena memang sangat bagus untuk dari segi fundamentalnya. Tetapi segi valuasinya yang menurut saya masih kurang menarik, itu yang membuat alasan saya tidak masuk ke Unilever ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.